Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam Minggu 3 setelah Trinitatis pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara terkasih, firman ini yang dinyatakan pada Minggu Epifani ataupun penyataan Allah, kita akan dinyatakan melalui sebuah firman yang menyatakan Allah sebagai yang murah hati dalam mengampuni. Maka dalam firman ini dikatakan kemurahan Allah yang menyelamatkan. Kemurahan Allah yang menyelamatkan. Identitas Allah itu akan kita lihat sebagai dari kemurahannya dalam menyelamatkan. Saudara, di dalam firman Tuhan kita mendengar kata perkataan yang mengatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kita sudah mengetahui bersama bagaimana pada pasal-pasal sebelumnya Yunus disuruh ke Niniwe, namun dia menjadi pergi ke Tarsis karena berbagai alasan yang ada di dalam dirinya. Dan setelah dia diselamatkan oleh Allah keluar dari perut ikan, Tuhan kedua kalinya menyuruh dia. Kemudian dia pergi ke Niniwe. Sangat jelas dikatakan tentang luas daripada Niniwe adalah 3 hari perjalanan. Dan ketika Yunus sudah masuk ke Niniwe, mulailah dia sehari perjalanan dan berseru dengan mengatakan, 40 hari lagi
maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tidak ada penjelasan yang jelas kenapa itu harus dilakukan oleh Allah kepada Niniwe. Dan dari ini kenyataan di dalam diri mereka, pada ayat 8 dikatakan bahwa haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Maka ini adalah pernyataan daripada orang-orang Niniwe, daripada penguasa Niniwe, yang mengatakan mereka harus menjadi berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Mari kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, Yunus hanya mengatakan bahwa 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Tapi mereka merespon dengan baik dan terjadilah perubahan yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Mereka pertama melakukan ibadah, yaitu berpuasa. Kita bisa melihat di dalam ayat 5. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Artinya mereka berpuasa, mengenakan kain kabung. Kemudian kalau di dalam ayat 6 dikatakan raja turun dari tahtanya dan menanggalkan jubahnya, duduk di abu, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk di abu. Lalu lantas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia, ternak, lembu sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Artinya adalah sebuah pernyataan yang sangat global dan merespon dengan sangat baik atas perubahan, pertobatan yang dinyatakan oleh bangsa itu, kota itu pada saat itu. Mereka hanya mendengar bahwa akan mereka ditunggang balikan. Mereka berubah secara total. Saudara terkasih, untuk mendengar ini sebenarnya gampang untuk melihatnya. Namun dalam pelaksanaannya adalah merupakan sesuatu yang sulit. Ketika Niniwe melakukan ini, mereka berkabung, mereka puasa, mereka secara total mengubah diri dari sikap kekerasan, dari perbuatan-perbuatan jahat, merupakan sebuah sikap yang sangat-sangat sulit dilakukan. Kenapa pertobatan begitu sulit untuk dilakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena seseorang tidak menyadari atas kesalahan dan kekurangannya. Banyak orang ketika dinyatakan di dalam pertobatan hidupnya, dia tidak menyadari atas kesalahan dan kekurangannya. Dia menganggap apa yang dilakukannya itu adalah yang biasa-biasa saja. Tidak ada unsur dosa di dalamnya. Dan merasa sebagai orang yang paling kudus. Saudara, banyak orang terjebak di dalam melakukan segala sesuatu. Dia anggap itu baik, padahal sesungguhnya sudah mendukakan hati Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hal ini adalah merupakan yang pertama, yaitu tidak menyadari kesalahan. Yang kedua adalah kekerasan hati. Kekerasan hati menjadikan orang merasa menjadi benar. Kekerasan hati menjadikan orang menjadi lebih perasaannya sebagai orang yang baik dan tidak berdosa. Banyak orang dalam kehidupan ini menganggap ketika dinyatakan sebuah firman Allah, dia hanya mengeraskan hati dan mengatakan, engkau belum melakukan apa-apa, kenapa engkau harus mengatakannya? Dan ada juga orang mengatakan, percuma saja dia mengatakan sebagai orang yang memiliki tahbisan, namun sebenarnya tidak sesuai. Padahal sebenarnya firman itu dinyatakan
dan menjadi sesuatu perubahan bagi orang yang mendengar. Orang Ninive tidak mengkoreksi siapa Yunus, tidak membantah siapa Yunus, dan mereka merubah diri karena mereka merasa bahwa mereka memang layak untuk dihukum oleh Allah. Saudara terkasih, yang ketiga, kenapa orang menjadi sulit untuk berubah adalah dosa itu terlalu enak. Dosa terlalu enak sehingga sulit untuk meninggalkannya. Saudara, banyak kita menjadi terjerumus di dalam dosa dan menganggap dosa itu sebagai kebiasaan saja, menganggap sebagai dosa itu sebagai sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari saja. Ada sebuah ilustrasi, katanya kalau kodok dimasukkan ke dalam panci yang masih airnya dingin, dimasukkan kodok ke sana, kodok itu tidak akan melompat. Terlebih ketika sudah dihidupkan api kompor dan ditaruh panci, dia akan tenang dan merasa semakin enak ketika semua mulai hangat-hangat airnya ini. Dan bahkan sampai dia mati, dia akan tetap di dalam panci itu. Kenapa? Karena dia menganggap itu adalah enak. Sampai mati pun dia tidak menyadari bahwa air yang mendidih itu akan mematikannya. Itulah dosa dalam kehidupan kita, terlalu enak. Dan karena enaknya, kita menikmatinya dan kita sampai mati di dalam keberdosaan kita. Ada ilustrasi yang kedua. Dalam suku Eskimo, yaitu sebuah suku yang tinggal di kutub utara, mereka memiliki tradisi untuk menangkap serigala. Mereka mengasah pisau dengan tajam, sangat tajam, kemudian mencelupkan pisau ini ke dalam darah. Dibekukanlah darah tersebut, maka ditaruhlah di dalam pisau ke dalam darah itu. Kemudian setelah beku, diletakkan di es. Yang terjadi, saudara, akan dimakan oleh serigala. Dimakannya nanti darah itu pertama dan dinikmatinya sangat enak memang. Dan lama-kelamaan tanpa disadarinya dia akan memakan pisau yang sangat tajam tersebut. Dia akan menjilatinya. Meskipun lidahnya sudah robek, dia tidak menyadari karena kebekuan daripada es. Dia akan menjilati dengan enak dan enak. Kemudian tanpa disadarinya, darahnya yang dijilatinya, dan itu akan menjadi kematian baginya karena dia sudah kehilangan lidah. Itulah enaknya ketika menikmati dosa. Saudara, ketika dikatakan pertobatan bagi kehidupan kita, kita sulit untuk bertobat karena merasa enak. Terlalu enak meninggalkan dosa ini. Karena banyak orang menjadi memiliki harta oleh karena melakukan dosa. Ada orang memiliki jabatan oleh karena kecurangan. Ada orang melakukan segala sesuatu yang kurang baik di hadapan Allah, namun dalam pandangan kemanusiaan dia menjadi memiliki hormat dan kekayaan. Enak. Ketika meninggalkannya, kita akan menjadi merasa tidak ada apa-apanya. Namun sesungguhnya itu akan mematikan. Dosa terlalu enak, maka sulit untuk dilupakan. Kemudian, ini yang dimiliki oleh orang Ninive. Orang Ninive dalam ayat 9 dikatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu. Mereka melihat kesempatan itu, waktu itu untuk bertobat. Saudara terkasih, kenapa orang sulit untuk bertobat? Karena kita merasa masih banyak waktu. Waktu kita muda,
masih pemuda, kita menganggap bahwa tidak usah untuk mengikuti dan menjadi dekat dengan Allah, karena ada waktunya nanti setelah menikah. Setelah menikah, orang mengatakan terlalu sibuk karena banyak pengeluaran untuk anak-anak. Maka setelah tua nanti, maka akan menjadi dekat dengan Allah. Setelah tua, masih mengatakan terlalu sibuk untuk mengunjungi anak di kota sana dan di kota sini. Maka tidak ada waktu. Nanti setelah sakit-sakitan, maka saya akan menjadi dekat dengan Allah. Saudara, kalau kita yang mengatur waktu, bisa saja itu kita lakukan. Namun dalam kenyataannya, waktu hidup kita tidak kita yang menentukan, namun Allah yang menentukan. Oleh karena itu, sesungguhnya pertobatan dilakukan pada saat ini, pada waktu ini. Karena waktu ini adalah waktu yang diberikan oleh Allah. Besok belum tentu menjadi waktu kita. Oleh karena itu, pertobatan adalah pertobatan saat ini. Dan yang berikutnya, orang tidak mau tahu. Orang tidak mau tahu dengan pertobatan itu. Namun, dalam kenyataannya, ketika setelah dihadapkan, dia terkejut dan tidak bisa mengelak lagi. Oleh karena itu, apapun alasan kita untuk menjadi tidak bertobat, baik itu kekerasan hati, baik itu tidak menyadari, baik itu merasa benar dan tidak bersalah, baik itu oleh karena perasaan enak dengan dosa, merasa ada waktu, dan tidak mau tahu. Firman ini mau mengingatkan kita, pertobatan Ninive adalah pertobatan total. Mereka tidak membantah, mereka tidak menganggap apa yang dikatakan oleh Yunus adalah menjadi sebuah hoaks ataupun kabar bohong. Namun mereka bercermin kepada dirinya, mengubah secara total kehidupannya, dan setelah berubah secara total, dia berkomitmen menjadi orang yang mendengar apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, ternyata ketika Allah mengatakan bahwa Ninive akan dihancurkan oleh Allah, menjadi diubahkan menjadi sebuah keselamatan yang besar bagi kota itu. Karena pada ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Ternyata, saudara, Tuhan menantikan perubahan daripada kita. Tuhan adalah yang murah hati untuk menyelamatkan. Meskipun sebenarnya di depan mata sebuah hukuman, di depan mata sebuah ancaman yang menjadikan kita kepada kebinasaan, namun ketika kita merubah diri, Allah penuh dengan kemurahan untuk menjadi menyelamatkan kita. Mari kita dengar, kita ikuti seperti orang Ninive. Ketika mendengarkan firman Allah, ketika mendengarkan seruan pertobatan dan ancaman dalam kehidupan ini, kita dekatkan diri kepada Allah. Jangan mengeraskan hati dan jangan dianggap sebuah hoaks, namun dibutuhkan pertobatan dan perubahan. Saudara terkasih, tahun 2021 kita masuki, namun hanya beberapa hari sudah kita masuki. Bahkan belum sampai kepada mengakhiri bulan Januari. Sudah banyak bencana, banyak kejadian yang terjadi. Mari kita mengubah diri untuk menjadi semakin dekat dengan Allah. Mari kita mengubah hati kita untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Karena Allah itu adalah murah hati. Allah itu pengampun, dan Dia mampu menyelamatkan kita dari segala keadaan yang terjadi. Dari keadaan wabah, dari keadaan bencana, dari keadaan yang menyedihkan dan memilukan. Allah mampu untuk menyelamatkan kita. Tinggal dibutuhkan dari kita adalah perubahan hati untuk menjadi mendengarkan suara Allah, bukan menjadi menikmati apa yang terjadi di dunia ini. Nikmatilah suara Allah,
nikmatilah keselamatan yang daripada Allah, sehingga kita menjadi orang yang beroleh keselamatan. Saudara, firman kali ini mau menguatkan, meneguhkan kita agar menjadi seperti orang Ninive yang berdosa namun mengubah diri untuk menjadi semakin lebih baik, yang jauh daripada Allah namun mau mengubah hatinya, tidak menjadi berbantah atas segala apa yang diperbuatnya, namun menjadi datang dekat dengan Allah, mengubah diri dan beroleh keselamatan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menghibur kita untuk hidup di dalam kemurahan Allah yang menyelamatkan itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, sebagaimana kota Ninive dan orang-orang yang tinggal di sana. Ketika mendengar suara Tuhan melalui Yunus, mereka mengubah dirinya. Maka dengan perubahan diri ini, keselamatan dari kasih karunia Allah menjadi bahagian kehidupan mereka. Jadikan kami orang yang mau mengubah diri, yang tidak menjadi merasa benar, yang tidak menjadi tidak berdosa, merasa tidak berdosa, yang tidak menjadi menguatkan hati, namun melembutkan hati kami, mendengarkan suara Allah dan merubah diri. Jadikan firman berakar bertumbuh dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.